Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Nah, ini kita akan menuntaskan pembahasan soal ujian sekolah matematika peminatan tahun 2019. Di mana pada video sebelumnya sudah kita bahas beberapa soal. Dan pada video kali ini kita akan tuntaskan sampai dengan soal yang terakhir. Oke, kita mulai saja. Oke, kita lanjutkan. Nilai limit X menuju tak berhingga untuk 2X min cos X per X. Oke. Kalau lihat dari konteks soalnya bahwa limit X menuju tak berhingga untuk 2X min cos X per X gitu ya. Nah, di sini kita gunakan teorema limit. Ini udah jelas 2 ya. 2X dibagi X dikurangi limit X menuju tak berhingga untuk cos X per X ya gitu. Nah, di sini untuk yang X menuju 0, tak berhingga, itu sama saja dengan 1/X menuju 0 ya. Jadi sama saja dengan 1/X menuju 0. Nah, berarti ini artinya untuk limit X menuju tak berhingga nilainya 2 ya di sini. Kemudian limit dikurangi limit 1/X menuju 0, berarti di sini sudah didapatkan bahwa cos X kali 1/X. Nah, 1/X-nya itu kan berarti 0 kan ya. 1/X-nya itu 0, sedangkan cos tak berhingga kan kita tidak tahu. Berarti 2 min 0 kan itu. Jadi jawabannya adalah 2. Jadi mati? Oke, kita lanjutkan. Diketahui fx sama dengan 4 sin x cos 3x. F aksennya oke. Nah, kalian bisa ubah dulu menjadi bentuk penjumlahan ya. Jadi 2 sin x cos 3x kalikan 2. Jadi 4 ya. Nah, ingat rumus sin jumlah. Berarti kan 2 sin cos. Berarti sin jumlah. Dalam hal ini X plus 3X. Ditambah sin selisih. Dalam hal ini adalah X min 3X. Nah, baru dinyatakan fungsinya menjadi 2 sin 4X. Ditambah sin min 2X ya. Berarti min 2 sin 2X. Ingat ya, ini min 2 ya. Min 2X. Berarti min sin 2X. Oke, kita turunkan. Turunkan dari, ini 4X maksudnya. Turunkan dari 4X adalah 4. Turunan dari sin adalah cos. Turunan dari 2X adalah 2. Turunan dari sin adalah cos. Jadi hasilnya adalah 8 cos 4X min 4 cos 2X. Itu adalah turunan dari fx sama dengan 4 sin X cos 3X. Jadi 8 cos 4X min 4 cos 2X. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Ketinggian ombak laut berdasarkan jarak dari tepi pantai dapat dirumuskan oleh fungsi fx sama dengan 3 sin X plus 4 cos X. Ketinggian ombak maksimum adalah, berarti ini bisa diubah ke dalam bentuk akar dari kan ya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat cos sudutnya X min theta. Maka fx adalah 5 cos X min theta. Nah, nilai maksimum cos itu kan 1. Jadi 5 kali 1. Maka nilai maksimumnya 5. Gitu ya. Jadi ketinggiannya adalah 5 satuan. Bisa dimengerti? Atau juga boleh pakai turunan ya. Kalau pakai turunan berarti
F aksennya sama dengan 0. Jadi F aksen adalah 3 cos X. Turunan dari cos 4 cos berarti min 4 sin X. Sama dengan 0. Berarti 3 cos X sama dengan 4 sin X. Maka 3 per 4 sama dengan sin X per cos X. Dibalik ya. Berarti tangan X-nya itu 3 per 4. Itu tangan X. Ya. Nah, sekarang yang diminta adalah 3 sin. Berarti kalau tangan X-nya adalah 3 per 4, maka tangan itu kan D per sa ya. Berarti sisi miringnya adalah 5. Berarti Fx 3 sin. Sin itu D per mi. Berarti 3 per 5. Ditambah 4 cos. Cos itu sa per mi. Jadi jawabannya adalah 9 plus 5 per 5 tambah 16 per 5. Jadi 25 per 5. Maka 5. Jadi nilainya sama. Jadi sebaiknya pakai cara yang pertama aja. Ubah bentuk rumusnya jadi akar dari A kuadrat plus B kuadrat cos X min theta. Oke, kita lanjutkan. Diketahui Fx adalah setengah cos 2X min 1 untuk X lebih dari sama dengan 0 kemudian ada Pi, nilai maksimum Fx adalah, oke kita turunkan aja ya. Atau langsung juga boleh, nilai pertanyaannya kan cuma maksimum minimum aja. Jadi langsung aja. F maksimum adalah setengah kali 1 kurangi 1 berarti min setengah. Udah. Nilai maksimumnya adalah min setengah. Oke, kita lanjutkan. Sebuah kurva mempunyai persamaan Y sama dengan sin pangkat 3X min 3 sin X. Persamaan garis singgung kurva. Di titik X sama dengan pi per 4. Oke, berarti kita cari dulu titik singgungnya ya. Atau Y-nya deh. Kita cari Y-nya dulu. Berarti Y itu adalah sin pi per 4. Pangkat 3 dikurangi sin 3 per 4 ya. Berarti ini setengah akar 2 pangkat 3 min setengah akar 2 kan itu ya. 2 dibagi 8 seperempat ya. Seperempat akar 3. Ini 3 per 2 akar 2 dong. Kenapa akar 3? Akar 2 jadi 6. Jadi min 5 ya. Min 5 per 4 akar 2. Berarti titiknya adalah pi per 4, min 5 per 4 akar 2 ya. Harusnya min. Ini plus dong kalaupun mau ini ya. Oke, kita cek gradiennya. Gradien itu adalah turunan pertama. Berarti Y aksennya adalah letakkan pangkat di depan. Pangkatnya berkurang 1 boleh. Turunan dari sin adalah cos. Kurangi 3 cos X. Kemudian Y-nya, X-nya adalah pi per 4. Berarti 3 kali sin pi per 4 itu setengah akar 2 ya. Kuadrat kali cos pi per 4 setengah akar 2. Kurangi 3 kali setengah akar 2. Oke, jadi kuadratkan berarti ini 1/2 ya. Jadi 3 per 2 kali setengah akar 2. Kurangi 3 per 2 akar 2. Dibuat per 4 ya. 3 per 4 akar 2. Ini berarti 6 per 4 akar 2. Jadi gradiennya min 3 per 4 akar 2. Nah berarti garisnya adalah min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti Y plus 5 per 4 akar 2 sama dengan min 3 per 4 akar 2 kali X min pi per 4. Harusnya ini plus ya. Harusnya ini plus tapi di sini min ya. Salahnya harusnya plus. Oke. Baik, kita lanjutkan. Diberikan X kuadrat plus 1/2X pangkat 7. Koefisien X pangkat 5. Oke, kalau pangkat 5 berarti suku X pangkat 5 itu kan diperoleh dari
7 kombinasi sekian. Sekiannya P aja ya. Kemudian X kuadrat pangkat P kali 1/2X pangkat Q. Nah, di sini 7 kombinasi P X pangkat 2P dikali 1/2X pangkat Q kan ya. Jadi P plus Q-nya jelas ini harus 7 ya. P plus Q jelas harus 7. Tapi yang 2P min Q-nya harus 5. Kenapa min Q? Karena di sini jadi unut, berarti kita eliminasi aja. Kita tambahkan 3P sama dengan 12, berarti P-nya 4 ya. P-nya 4, lalu Q-nya 3. Karena di jumlah harus 7. Yang ditanya koefisien, berarti koefisiennya adalah angkanya saja. 7 kombinasi 4, kemudian 1/2 pangkat Q. Q-nya adalah 3. 7 kombinasi 4 itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 4 perkalian tertinggi dibagi 4 perkalian terendah. Ini 1/8 ya, karena setengah pangkat 3. 4-nya coret, 3 kali 2-nya 6 coret. Gitu ya. Nggak ada lagi yang coret, berarti 35/8. Jadi koefisiennya adalah 35/8. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Sebuah penanak nasi bermerek Beta diukur dalam jam penggunaan berdistribusi normal dengan rata-rata 7.500 jam dan simpanan bagus 1.500 jam. Jika penanak nasi bermerek Beta mempunyai daya tahan lebih dari 850 jam, maka nilai variabel acak Z-nya berapa? Oke. Z itu adalah X min mu per sigma ya. Atau dibaca juga tau boleh. Jadi 8.500 dikurangi 7.500 dibagi dengan 1.500. Berarti berapa tuh? 1.000 ya ini. 1.000 dibagi 1.500. Berarti 10 dibagi 15 ya. 1.000 kan? Dibagi 1.500. Coret nolnya 2 ya. Bagi 5 2, bagi 5 3. Nah, itu Z-nya. Jadi nilai Z-nya, maka nilai variabel 2/3. Oke? Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke soal esai ya. Tentukan nilai dari 3 log 2 kali 4 log 81 ditambah 2 log 64 per 3 log 27 min 3 log 25. Oke. Ini belum nyampe, belum sama, berarti kita harus samakan. Jadi ini 9, pangkatkan 2 jadi 9, pangkatkan 2 jadi 4. Sehingga ini 4 log 81 ya. Nah, jadi ini udah nyambung nih. Kemudian 64 itu 2 pangkat 6 ya. Kemudian 27 itu 3 pangkat 3. 25 itu 5 pangkat 2. Oke, jadi yang ini berarti 9 log 81 ditambah 6 dibagi 3 dikurangi 2. Oke, 9 log 81 2 kan? 2 tambah 6 berarti 8. Jadi nilainya adalah 8. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diberikan titik A, B, dan C. Titik D terletak pada AB sehingga AD sama dengan BD. Kalau AD sama dengan BD, itu artinya di tengah-tengah ya. AD sama dengan BD. Oke, berarti ini 1:1. D terletak pada AB. Oke, berarti D itu adalah A plus B per 2 ya. A-nya adalah 2 min 4 min 6.
B-nya adalah 6, 16, 22 per 2. Jumlahkan 8, min 4 tambah 16, 12, min 6 tambah 22 berarti 16 per 2. Jadi jawabannya adalah untuk D 4, 6, 8. Itu D. Yang ditanya panjang CD. CD dulu berarti D min C. D-nya sudah dapat 4, 6, 8. C-nya adalah 10, 2, 10. Berarti vektor CD adalah min 6, 4, min 2. Panjang CD berarti adalah akar dari kan ya. Min 6 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 36 tambah 16 tambah 4 kan ya. Jadi akar 56. Mau disederhanakan boleh. Berarti 2 akar 14 ya. Jadi panjang CD adalah 2 akar 14. Oke. Kita lanjutkan. Diasumsikan bahwa peluang lahir anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama. Setengah berarti ya. Sebuah keluarga mempunyai 4 orang anak. Tentukan peluang terdapat 2 anak laki-laki dalam keluarga tersebut. Oke. Berarti di sini pakai binom Newton ya. 2, semuanya ada 4, peluangnya setengah. Ya sudah. Berarti 4 kombinasi 2 kali setengah pangkat 2. Q-nya juga kebetulan setengah, pangkat 2 juga. Ya sudah. 4 kombinasi 2 adalah 4 kali 3 per 2 kali 1. Setengah kuadrat seperempat. Setengah kuadrat seperempat. Ini coret 2 ya. Dicoret 2. Jadi jawabannya 3 per. Jadi peluang 2 anak laki-laki adalah 3 per 8. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui PX adalah polinom yang jika dibagi X min 2 mempunyai sisa 24 dan jika dibagi X plus 5 sisanya 10. Tentukan sisanya jika PX dibagi dengan E. Jadi PX dibagi X min 2 berarti sisa P2. P2-nya adalah 24. Kemudian kalau dibagi X min 5 berarti sisanya P min 5. Nilainya 10. Lalu kalau dibagi oleh X min 5. Oh, X min 2 dulu. X min 2 kali X plus 5. Berarti kali HX ditambah sisa. Karena kuadrat berarti sisanya linear. HX plus B. Maka yang dibutuhkan adalah P2 biar ini 0. Sehingga 2A plus B. Lalu P min 5 biar ininya 0. Berarti min 5A plus B. P2 sudah ada 24. P min 5 sudah ada 10. Tinggal dikurangkan aja ya. 2 dikurangi 7A berarti 5A jadi 7A. 24 dikurangi 10 berarti 14. Berarti A-nya dapat 2. A-nya dapat 2, B-nya dapat kan nih. 4 ditambah berapa hasilnya 24 berarti tambah 20. Nah, berarti sisanya ini. Yang ditanya kan sisa. Berarti sisanya adalah 2X plus 20. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diberikan fungsi trigonometri Y sama dengan 2 sin 2X dengan Pi 0 sampai X 0 sampai 2Pi, tentukan langkah-langkah dan sketsalah grafik tersebut. Oke, kita ambil nilai-nilai yang mudah aja ya. Nggak usah semua nilai X karena kita diminta buat sketsa aja. Jadi kira-kira gini. Ini Y-nya 2 sin 2X ya. Yang sederhana dulu. 0 tentunya 0 ya. Kemudian Pi per 6 30 ya. Berarti Pi per 12. Setengah berarti 1. Kemudian 9
90 itu pi per 4 ya. 45 ya maksudnya. Pi per 4 berarti 2. 150 itu 75. 75 itu berarti 5 per 12 ya. Karena ini kan 15 ya. Ini berarti 1 lagi kan ya. Kemudian pi per 2 baru ya 0 lagi. Pi per 2 0. Oke. Nah, kita asumsikan demikian aja. Nah, ini grafik sinus. Satu gelombang. 2 periode ya. Ini sampai pi, ini sampai 2 pi. Nilai maksimumnya 2. 2 dicapai saat pi per 4. Kemudian ini setengah dicapainya saat pi per 12 sama 5 per 12. Nah, berarti yang ini setengah pi nih. Setengah pi kan 0 ya. Baik lagi sini. Ini 1 ya. Berarti ini min 1. Sama bawahnya adalah min 2. Oke, jadi ini min 1, ini 2. Nah, tinggal di pi per 4 aja tambah pi per 2. Berarti 3 per 4 ya. 3 per 4 pi. Nah, yang ini boleh dicari. Dan seterusnya. Prinsipnya sama ya. Ini sampai dengan 2 pi. Berarti kalau pi, ini berarti 3 per 2 pi. Nah, ini tinggal tambahin aja. Setengah pi kan ya. Ini kan setengah pi. Setengah pi berarti ini jadi 5 ya. 5 per 4 pi. Dan seterusnya. Oke, tambah setengah. Berarti ini 7 per 4 pi. Nah, buat sketsa saja. Yang penting ada gambaran yang detailnya gimana. Oke, jadi tahapannya adalah buat tabel. Ini bikin tabel. Yang kedua buat sketsanya. Dengan menggunakan titik-titik yang ada di tabel. Oke, saya kira itu pembahasan untuk kupas soal ujian sekolah 2019 Matematika Peminatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.